Show Up Collaboration adalah suatu acara tindak lanjut dari kegiatan yang dilaksanakan di program kelas full day, yakni outdoor teaching dan English area di Pare, Kediri. Untuk outdoor teaching dilaksanakan di Puspa Iptek, Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlokasi di Bandung. Siswa-siswi yang melaksanakan outdoor teaching adalah siswa-siswi kelas 10. Mereka di sana belajar berbagai macam alat peragaan sains. Siswa dibentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang dan dibimbing oleh 1 orang guru pembimbing. Tugas mereka adalah untuk mempelajari satu alat peraga sains, dari mulai pengertian, alat dan bahan, cara kerja, dan kesimpulan. Setelah itu dibuat laporan karya ilmiahnya, berikut alat peraga sains yang mereka buat sendiri. Mereka diberi waktu sekitar 3 minggu untuk menyusun laporan karya ilmiah dan membuat alat peraganya, seperti yang ada di Puspa Iptek. Nah, karya ilmiah dan alat peraga yang mereka buat itulah yang akan mereka presentasikan dalam acara Show Up ini. Acara ini dinamakan dengan Show Up Presentation. Adapun siswa-siswi yang melaksanakan kegiatan English area di Pare selama 1 bulan, mereka diwajibkan untuk memilih penampilan dengan menggunakan bahasa Inggris yang telah mereka pelajari di sana. Adapun penampilan yang bisa mereka pilih adalah 1. Poetry reading atau membaca puisi. Yang kedua, speech contest, kontes pidato. Kemudian yang ketiga adalah drama, penampilan drama. Yang keempat adalah object describing atau deskripsi objek. Yang kelima, storytelling atau bercerita. Acara ini disebut dengan English Show Program. Acara ini digelar selama 2 hari. Hari pertama adalah Show Up Presentation untuk kelas 10. Hari kedua adalah English Show Up Program untuk kelas 11 dan kelas 12. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang alat peraga yang berjudul Newton Trail. Perkenalkan, nama saya Putra Hendika Wardana. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia Maulina sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Maiti Nisa sebagai pemateri. Nama saya Bang Lajik sebagai operator. Dan pembimbing kami yaitu Ibu Indriani SPD. Langsung saja penjelasan bab pertama yang akan dijelaskan oleh Maiti. Wadahnya akan dipersilakan. Saya di sini akan menjelaskan pada bab pendahuluan. Pendahuluan ini ada 4 poin. Yang pertama adalah belakang masalah, yang kedua pesan masalah, dan yang ketiga definisi juga manfaat ilmiah. Latar belakang masalah. Kita di sini
dan di situ akan terjadi tumpukan. Tumpukan tersebut merupakan hukum kekekalan struktur dan kekekalan energi. Dan yang kedua, kekekalan energi. Kekekalan energi kita simpulkan ada dua bentuk. Yang pertama tentang energi potensial dan yang kedua tentang energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang berada ketika benda diam. Dan energi kinetik adalah energi yang ada pada saat benda bergerak. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nanti yang telah menjelaskan tentang bab 1 dan bab 2. Selanjutnya bab yang ketiga yang akan dibacakan oleh Saudara Ali. Kepadanya kami persilakan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini kami menggunakan alat peraga Newton Strader yang berada di Puspaitek Bandung. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 di Puspaitek Bandung. Jenis penelitian. Kami menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada saat objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Metode penelitian. Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan dan teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian atau tahapan-tahapan dalam penelitian ini kami menggunakan 2 poin. Poin yang pertama yaitu tahap persiapan, poin yang kedua tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, hal pertama yang kami lakukan adalah mengobservasi alat peraga yang akan menjadi objek penelitian. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi masalah yang ada pada alat peraga. Dan langkah yang terakhir adalah menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap pelaksanaan, kami menggunakan 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap pelaporan penelitian. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, pencatatan, dan kepustakaan. Lanjut di bab keempat, yaitu hasil penelitian. Alat dan bahan untuk membuat alat peraga. Bahan-bahan yang kami butuhkan untuk membuat alat peraga adalah 6 buah kelereng, 6 buah pengawat, besi batangan berdiameter 0,5 cm, dan tali kawat secukupnya. Alat yang kami butuhkan untuk membuat alat peraga adalah buah tang, 1 buah alat las, dan 1 buah penggaris. Prosedur penggunaan alat peraga. Yang pertama, ambillah 1 hit bola, kemudian ditarik ke atas sehingga bola mengayun dan menghasilkan energi potensial. Ketika bola mengayun, akan terjadi benturan, dan benturan tersebutlah yang akan dinamakan kekekalan momentum. Hasil percobaan alat peraga. Hasil percobaan di dalam alat peraga yang telah kita dapat diketahui dengan cara kerja dari ayunan Newton Strader. Selanjutnya bab 5 yaitu tentang kesimpulan. Jadi Newton Strader adalah alat yang menunjukkan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Terdiri dari sebaris pendulum. Biasanya setiap pendulum tergantung dari suatu rangka dengan 2
semakin kecil. Semakin pendek tali bandul, periode akan semakin kecil, sedangkan frekuensi akan semakin besar. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan kepada dewan juri atau Itu alatnya belum diperagakan. Bagaimana memperagakan alatnya itu? Terima kasih atas waktu kesempatan untuk bertanya. Setelah mendengar paparan dari presentasi kelompok 14 nomor peserta 1, dari awal saya mengikuti apa yang disampaikan oleh kelompok 14. Hal-hal yang lain membuat saya ya barangkali cukup ya, tetapi ketika sampai ke bab 4 yaitu hasil penelitian, informasi-informasi sebelumnya nampaknya rinci, tetapi kembali lagi tadi bab 4 hasil penelitian ini yang harusnya lebih rinci dan jelas, sehingga siapapun yang mungkin membaca hasil tersebut barangkali mau mencoba hal yang lain itu bisa menjalankan atau melaksanakan. Tetapi apa yang disampaikan pada hasil penelitian ini nampaknya hanya bahan dan alat dan bahan saja yang disampaikan. Rincian-rincian yang lainnya itu kurang, karena di sini hanya satu lembar hasil itu. Dalam sebuah laporan nampaknya hasil itulah mungkin yang lebih banyak disampaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih pada kelompok 14. Ini Bapak membaca dari rumusan masalah dan tujuannya itu ada 3 ya. Nah, ini hanya koreksi saja. Kemudian kalian di sana mungkin ketika paham OP itu kalian melihat alatnya, kemudian kalian mewawancara mungkin di sana, kemudian mencoba dan bahkan sampai membuatnya sekarang ya. Nah, itu udah bagus. Hanya saja betul kata Pak Erwandi ya, Bapak ini kebetulan kebagian tentang metodologi kemudian pembahasan segala macam ya. Ini seharusnya pertanyaan dan tujuan dalam penelitian ini nanti dibahas di bab 4, betul itu. Jadi ada 3 poin nanti di bab 4-nya ya. Poin yang pertama nanti misalkan bab 4 itu A, definisi Newton Cradle. Kemudian yang kedua, cara membuat Newton Cradle. Di sini ada sebahas pendulum yang terdiri dari 6 helai dan ada 2 kawat masing-masing kawat ada 2. Jadi kita di sini akan berenang. Dan di sini alat peraga yang kita bikin itu sudah mempunyai energi yang berupa energi potensial. Energi potensial ini kita gerakkan sehingga menjadi energi kinetik. Dan kinetik ini kita lepaskan akan menjadi getaran yang terjadi jika bola tersebut dilepaskan menggunakan ke arah timur, maka bola selanjutnya juga akan ke arah timur. Bola itu ya kita tarik ke atas, kemudian kita lepas, itu akan terus terjadi tumbukan gitu kan, yang tidak berhenti gitu harapannya. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Nah, itu kendalanya kenapa? Tidak, sudah kelereng itu sudah membentur, kemudian yang terakhir itu akan terlempar, kemudian kembali lagi, tapi akhirnya berhenti. Harusnya nggak berhenti kan ya, nak ya?
Kenapa? Kalau untuk kekalahan energi harusnya tidak berhenti loh, nah. Nah itu mestinya di alat itu ada kelemahan. Nah kelemahan itu mestinya ditunjukkan, gitu. Mestinya ditulis di laporan itu bahwa alat ini memiliki kelemahan karena ada alasan apa yang menunjukkan itu tidak sesuai dengan harapan, gitu. Kelemahan-kelemahan itu di dalam laporan, gitu. Sehingga kita tahu bahwa itu tuh ada idealnya bagaimana dan kenapa ini tidak ideal, alasannya bagaimana, gitu ya. Terima kasih Dewan Juri karena telah memberikan pertanyaan. Sekian dari kami, mohon maaf atas kurang-kurangnya, mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum